Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan materi fisika kelas 11, yaitu berkaitan dengan materi suhu dan kalor. Nah, kali ini untuk yang part kedua kita akan membahas berkaitan dengan kalor dan juga pengaruhnya. Oke, seperti apa? Yuk langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, apa sih itu kalor? Nah, kalor itu merupakan energi panas suatu benda. Kalor mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, sahabat fisika, kalor itu sendiri dapat menyebabkan beberapa perubahan pada benda. Di antaranya, kalor dapat menyebabkan perubahan suhu, perubahan wujud, dan juga perubahan ukuran atau pemuaian. Nah, yuk kita bahas berkaitan dengan perubahan suhu. Kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu benda itu dapat dirumuskan Q sama dengan mc delta T, di mana Q itu merupakan kalor, satuannya dalam joule atau kalori, M itu merupakan massa benda, C merupakan kalor jenis benda, dan delta T itu merupakan perubahan suhu benda. Nah, perlu sahabat fisika tahu bahwa 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule. Kemudian, untuk kalor jenis air atau C air itu nilainya adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius atau 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, selain dapat menyebabkan perubahan suhu, kalor juga dapat menyebabkan perubahan wujud pada benda. Kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda antara lain melebur atau mencair, menguap, membeku, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Atau sahabat fisika bisa lihat pada bagan berikut ini. Nah, melebur atau mencair itu merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Menguap itu merupakan perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas. Membeku itu merupakan perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Mengembun itu merupakan perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair. Menyublim itu merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas. Dan mengkristal itu merupakan perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Nah, apakah kalau terjadi perubahan wujud itu rumusnya sama dengan mc delta T? Nah, sahabat fisika, ketika kalor menyebabkan perubahan wujud pada benda, rumusnya tidak sama dengan Q sama dengan mc delta T. Ketika yang terjadi adalah melebur atau mencair, kalornya itu dapat kita cari menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali L. Ketika menguap, Q sama dengan M dikali U, di mana L itu merupakan kalor lebur dan U merupakan kalor uap. Nah, oke sahabat fisika, berikut ini merupakan grafik perubahan suhu dan perubahan wujud pada benda. Nah, pada grafik ini saya bagi menjadi beberapa titik A, B, C, D, dan E. Nah, kita anggap misalnya grafik ini merupakan grafik perubahan suhu dan perubahan wujud pada air. Nah, ketika berada di titik A, suhu benda yaitu negatif X derajat Celcius atau wujudnya adalah S. Kemudian, ketika diberi kalor S tersebut, nah di sini dari titik A akan menuju ke titik B. Di situ yang terjadi adalah perubahan suhu. Nah, sehingga wujudnya masih tetap, yaitu masih S. Dari titik A ke titik B, karena yang terjadi adalah perubahan suhu, di situ misal kita anggap kalornya adalah Q1, maka Q1 itu sama dengan mc delta T, di mana C-nya kita pakai CS atau kalor jenis S, di mana delta T-nya berarti adalah 0 dikurangi minus X derajat, atau Q1 sama dengan M dikali CS dikali 0 min X derajat. Kemudian dari titik B
dia akan menuju ke titik C. Nah, dari B ke C di situ yang terjadi bukan perubahan suhu, tetapi perubahan wujud. Nah, atau dari B ke C, dari S dia akan melebur atau terjadi perubahan wujud menjadi air. Nah, atau melebur. Kita anggap kalornya adalah Q2. Berarti Q2 sama dengan M dikali L. Lalu dari titik C dia akan menuju ke titik D. Dari C ke D yang terjadi adalah perubahan suhu dari 0 menjadi 100 derajat Celcius, maka wujudnya juga masih tetap, yaitu air. Kalornya kita anggap misalnya adalah Q3. Jadi Q3 sama dengan MC delta T, tapi C-nya kita pakai C air karena wujudnya sudah air. Atau Q3 sama dengan M dikali C air dikali perubahan suhunya, berarti 100 dikurangi 0. Lalu dari D ke E, nah dari D ke E di situ tidak terjadi perubahan suhu, tetapi terjadi perubahan wujud dari air menjadi uap atau menguap. Nah, kalornya kita anggap misalnya adalah Q4. Jadi Q4 nilainya adalah M dikali U. Jadi kalau kita total dari titik A sampai titik E, maka Q totalnya adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Nah, perlu sahabat fisika ingat bahwa saat terjadi perubahan suhu, maka di situ tidak terjadi perubahan wujud. Sebaliknya, saat terjadi perubahan wujud, di situ juga tidak terjadi perubahan suhu. Nah, biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Air bermasa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius dipanasi hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan. Nyatakan dalam satuan kalori dan juga dalam joule. Nah, sahabat fisika, dari soal ini di situ diketahui massa benda adalah 100 gram atau 0,1 kg. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya atau perubahan suhunya dari 20 menjadi 80, berarti dia berubah suhu sebesar 60 derajat Celcius. Nah, maka berapa besar kalor yang diperlukan atau Q-nya sama dengan berapa? Nah, kita ingat, jika terjadi perubahan suhu maka Q sama dengan MC delta T. Nah, misal kita mau menyatakan kalornya dalam satuan kalori. Nah, untuk menyatakan kalornya dalam satuan kalori, maka di sini massa bendanya kita gunakan yang gram. Kenapa? Karena di sini kalor jenis airnya itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Ketika kita mau pakai yang kalori, maka massanya kita pakai yang dalam gram. Ketika kita mau mencari kalornya dalam joule, maka massanya kita pakai yang dalam kilogram. Jadi Q sama dengan 100 dikali 1 dikali 60 atau 6000 kalori. Nah, kalau kita mau menyatakan dalam joule, berarti kita gunakan massanya 0,1, C-nya 4200. Jadi Q sama dengan 0,1 dikali 4200 dikali 60 atau Q sama dengan 25.200 Joule. Cukup mudah bukan? Nah, kita lihat contoh soal berikutnya. Es bermasa 250 gram bersuhu minus 5 derajat Celcius dipanasi hingga melebur menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, tentukan kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Nah, sahabat fisika, dari soal ini diketahui masanya 250 gram, kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalori per gram, maka besar kalor pada proses tersebut berapa? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa memanfaatkan grafik perubahan suhu dan perubahan wujud. Di sini esnya dia dipanaskan dari suhu minus 5 derajat Celcius atau dari titik A. Jadi di titik A itu wujudnya adalah es, kemudian dia akan
bergerak menuju ke titik C, di situ terjadi perubahan suhu sehingga wujudnya masih tetap, yaitu es. Lalu dari B, dia akan bergerak menuju ke titik C. Dari B ke C, di situ tidak terjadi perubahan suhu. Berarti yang terjadi adalah perubahan wujud. Dari es dia akan berubah menjadi air atau melebur. Nah, dari A ke B kita anggap misalnya kalornya adalah Q1, dari B ke C adalah Q2. Maka Q totalnya nanti tinggal kita jumlahkan aja, Q1 tambah Q2. Nah, kita cari dulu nih Q1. Di situ karena yang terjadi adalah perubahan suhu, maka Q1 sama dengan MC delta T, tapi C-nya adalah CS. Atau 250 dikali 0,5 dikali perubahan suhunya, berarti 0 dikurangi minus 5. Atau Q1 sama dengan 125, ya kan? 250 kali 0,5 itu kan 125. 0 dikurangi minus 5 kan sama aja 0 tambah 5 ya kan? Jadi Q1 sama dengan 125 dikali 5 atau 625 kalori. Kemudian dari B ke C, di situ karena yang terjadi adalah melebur, maka Q2 sama dengan M dikali L atau 250 dikali 80. Ya, 20.000 kalori. Sehingga Q totalnya itu sama dengan Q1 tambah Q2 atau 20.000 ditambah 625. Ya, 20.625 kalori. Wah, cukup mudah ya sahabat fisika. Itu tadi sedikit simpel konsep berkaitan dengan kalor dan juga pengaruhnya. Untuk yang pemuaian akan kita bahas pada video berikutnya ya. Simak terus penjelasan-penjelasan lain di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.